Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, sa'adatul kurama wa fadilatul uqala wal a'izza, para alim ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus tamu kehormatan Ibu Pengawas SMP, Ibu Hajah Oon, semoga diberikan keberkahan, panjang umur, sehat walafiat. Dan juga tamu kehormatan dari penyuluh agama Tambun Selatan, Ustaz Nanang Zulkarnain, semoga tambah barokah. Dan juga para dewan guru, para asatidzah yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ikut membersamai kita semua dengan segala bentuk upaya, waktu, tenaga, pikiran yang guru-guru kita lakukan untuk terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap para wali santri kelas 9 wisudawan wisudawati angkatan pertama yang alhamdulillah para bunda dan ayahanda bisa hadir bermuajahah, bermujalasah di pondok pesantren yang kita cintai ini. Semoga langkah Bapak Ibu menjadi pemberat timbangan amal di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tentunya yang sangat berbahagia para santriwan, santriwati, wisudawan, wisudawati angkatan pertama yang mungkin hari ini hatinya sedang bergejolak antara senang ingin meninggalkan pesantren, hore, lulus, bebas, bisa pindah, main HP, nonton TV. Ada juga yang mungkin sedih karena ketika mereka ada sebagian yang keluar dari pesantren meninggalkan kenangan yang begitu indah, kenangan yang begitu sangat mendalam selama 3 tahun di pondok pesantren ini, dengan segala canda, tawa, berbagi rasa dan bahagia, sedih, payah, prihatin, rindu dengan guru-guru yang telah mendidik, rindu dengan tahajudnya, betul, rindu dengan sholat tasbihnya, rindu dengan sorogannya, rindu dengan bahthul masail, musawaroh, madrasah salafiyah, makan bersama, mandinya ngantri dan segala macam. Itu mungkin akan menjadi momen terindah yang akan kalian kenang ketika di luar sana. Masya Allah, semalam saya dapat data terupdate dari manajemen Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia bahwasanya yang dari 57 ya
dari 57 santriwan santriwati angkatan pertama, putra dan putri, yang 30 itu tetap bertahan meneruskan di SMA Darul Fuqaha Indonesia, dan sisanya ada 27 orang, dan saya minta perinannya kemana saja mereka pindah. Ternyata kebanyakan mereka pindah ke sekolah negeri, ke swasta, tidak ada yang pesantren. Dari 27 orang hanya 4 orang yang pindah dari DFI yang pesantren, sisanya enggak pesantren. Itu yang membuat semalam saya enggak bisa tidur, karena ada satu sisi ada yang di SMA 8 Cibitung, SMA 4 Cikarang, ada yang di Alfida, ada yang di Senop, ada yang di Ping 3, ada yang di RMB, ada yang di Lirboyo, ada yang di Darul Fakti pesantren. Cuman yang dari 27 yang pesantren cuman 4 yang keluar DFI. Tentunya ini membuat saya sebagai kiai, pimpinan dan pengasuh awalnya merasa saya sudah berusaha maksimal mengkader, mencetak, meregenerasi agar kelak mereka menjadi umat kebanggaan baik di dunia maupun di akhirat, dengan kehidupan di luar yang luar biasa. Saya sudah sampaikan, dan di sini ada pengawas SMP, ada penyuluh agama. Kenakalan remaja di luar itu sudah sangat miris, berantemnya sudah pada tingkat pembunuhan. Kemudian pergaulan amoral, dekadensi moral, menurunnya kemerosotan akhlak, menurunnya kemerosotan akidah, menurunnya kemerosotan pemahaman tentang Islam, sehingga cara makan mereka, cara bermuamalah mereka, cara bergaul mereka sudah tercerabut daripada rel-rel syariat. Ini pergaulan yang ada di luar sesuai data dan observasi. Makanya kemudian saya pikir lagi, walau bagaimanapun santri DFI yang meneruskan pendidikannya di luar itu tetap anak saya. Yang meneruskan sekolah di luar, cinta kalian mahabbatul ula, pasti yang pertama cinta kalian ada di DFI. Betul apa enggak? Mungkin kalau kata istri saya nih, yang pertama kali sedih adalah yang ditinggalkan. Nah, teman kalian yang ditinggalkan 30 orang yang masih meneruskan itu sedih, teringat dengan canda tawanya, teringat dengan celetukannya, teringat dengan kebersamaan. Tapi nanti seiring waktunya berjalan, yang paling sedih adalah yang meninggalkan. Betul Umi? Kayaknya korban ditinggalin dulu nih. Jadi yang sedih pertama siapa? Yang ditinggalkan apa yang meninggalkan? Yang ditinggalkan sedih. Nanti akan berlanjut itu kesedihan bagi mereka yang meninggalkan pesantren DFI. Karena apa? Kenangan manis kalian mulai memahami Allah, mulai memahami akidah, mulai memahami akhlak, mulai memahami
syarat rukun ibadah, mana itu usuliyah, mana itu furu'iyah, mana itu ayatul ahkam, nahu, sorob, fikih, usul fikih, iqlal, i'rab. Inilah yang akan kalian terkenang. Tapi apapun itu, yang namanya orang tua tetap sayang kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, kepada santriwan santriwati yang SMA-nya melanjutkan di luar, kalian harus garis bawahi, saya tetap menjadi orang tua kalian sampai kapanpun. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, kita bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Nanti kita berjumpa lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang masih bertahan di sini 30 orang, ingat, perjuangan masih panjang, betul? Sebuah kapal yang indah dan istimewa itu bukan kapal yang ditambatkan di dalam sebuah dermaga, tapi kapal terlihat gagah dan istimewa adalah kapal yang mampu menerobos badai topan, bahkan membelah lautan. Inilah santri-santri Darul Fuqaha Indonesia yang luar biasa. Tadi banyak WA yang sampai kepada saya, Pak Kiai, itu mereka yang baca kitab kok seperti bukan di usianya. Itu mereka yang debat bahsul masail kok seperti bukan di umurnya. Seperti ustadz yang sudah kondang, seperti kiai yang sudah banyak jamaah, tapi ternyata mereka baru kelas 9. Luar biasa. Sayang ibu pengawas datangnya belakangan. Coba kalau duluan pasti ngasih door prize. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Tentunya apa yang anak bapak ibu hasilkan di pondok pesantren ini berkat daya dan upaya yang dilakukan oleh para guru-guru kita, para ustadz dan ustazah kita, para manajemen kita yang selalu memikirkan bagaimana santrinya memahami, mengevaluasi sesuai target pencapaian. Dan itu tidak mudah. Itu harus punya guru-guru sumber daya manusia yang punya visi dan misi yang ihdinas siratal mustaqim. Waduh, model Ustadz Solahuddin, Ustadz Robit Wafi, Ustadz Wehaki Sa'roni, Ustadz Fasya, kemudian Ustadz Mujib, Ustadz Endang dan lain sebagainya, Ustadz Khairuddin, Ustadz Apandi. Di sini banyak ustadz, Pak, banyak ustadz. Yang masak aja ada 3. Luar biasa. Mana orang masak yang selalu memikirkan lauk pauk, bagaimana tidak bosan, bagaimana tetap terjaga gizinya, mutunya. Ada Bu Ana sebagai koordinator masak yang memastikan kebutuhan air dan listrik. Ada Pak Kusnan, listrik, air minum, air kamar mandi, yang memastikan program pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan target pencapaian, sistemnya, metodenya, outputnya. Bunda Evi, mana ada nggak orangnya? Yang memastikan manajemen operasional dari A sampai Z, Ustadz Muhammad Febri Ramdhani. Mana orangnya? Yang kedinasan selalu keluar. Jadi ada guru yang nggak pernah ngantor di DFI, dia ngantornya di Pemda. Siapa? Bapak Ustadz Asep. Woi, masalah izin operasional, masalah
nomor registrasi dan lain sebagainya. Makanya DFI ini semua perizinan dalam 1 tahun beres semua, SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena ada orang dalam. Amin ya robbal. Ada Ustadz Mujib, Ustadz Khairuddin yang katanya besti Upin Ipin. Dia 24 jam Bu di sini mengawal para santri. Ya Allah. Ustadz Wafi, Ma'arif, Ustadz Solah, keamanan, Ustadz Baihaqi, Ubudiyah. Kemudian ada ahli tafsir, Ustadz Malik Soleh. Ada manajemen sumber daya manusia yang terbaru nih, Ustadz Tommy. Wah, banyak ya. Kurang lebih ada 50 orang yang memikirkan DFI. Belum lagi jamaah-jamaah yang berkontribusi kepada Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia. Kalau kata kiai-kiai yang sudah saya temui, DFI adalah pondok pesantren yang ditolong sama Allah. DFI adalah pondok pesantren yang akan tetap ada sampai hari kiamat. Amin ya robbal. Dan santri-santri DFI ini mah bukan kata saya, kata kiai-kiai di pondok pesantren lain. Nanti kalau boleh tanya sama Ustadz Nanang, dia sebagai penyuluh agama Tambun Selatan dan KUA Tambun Selatan. DFI ini adalah salah satu ladang, salah satu wadah untuk mencetak, mengkader para alim ulama. Masya Allah. Amin ya robbal. Walaupun ada dari berbagai masyarakat jamaah, Pak Kiai tolong dibuka kelas yang PP biar santri bisa pulang pergi ke rumah, nggak harus mukim. Tolong buka kelas yang pulang pergi, nggak harus nginep. Saya tetap komitmen dari mulai berdirinya pondok pesantren sampai hari ini, santriwan santriwati tidak boleh ada yang pulang pergi, wajib mukim. Karena mencetak ulama harus nginep. Di situ ada madrasah salafiyah, di situ ada sorogan, di situ ada evaluasi. Pak Kiai, kalau PP kan nanti muridnya bisa ratusan. Kalau pakai buka kelas pulang pergi bahkan yang daftar bisa ribuan. Kita pada pengen berbondong-bondong daftar, nanti untungnya banyak. DFI tidak mencari untung. Kalau saya buka kelas PP yang daftar membeludak, tapi DFI mencari kelas para santriwan santriwati bibit unggul yang mau dikader, yang mau dicetak menjadi alim ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya robbal. Apalagi nanti di kelas SMA kita udah paperless. Kata bahasa Inggrisnya apa? Paper. Sudah tidak menggunakan kertas. Semua ruangan di SMA sudah disetting menggunakan proyektor. Sistem pembelajaran memakai tablet, iPad atau laptop. Semua pembelajaran menggunakan multimedia. Semua nanti transaksi. Dari sekarang kita mulai membenahi, tidak ada transaksi menggunakan uang, tidak ada transaksi menggunakan cash, tapi semua transaksi menggunakan digital. Rapot-rapot hasil pembelajaran para santri sudah tinggal lihat di mana? Di aplikasi. Nanti minimarket juga udah tinggal tap. Semua sistem pembenahan, metode kurikulum akan terus dikaji. Insya Allah guru-guru baru di SMA. Ini ada Ustadz siapa? Lupa namanya itu. Banyak. Ustadz Nasiruddin, Ustadz Rahman, Ustadz Husain dan lain sebagainya.
gambaran saya nih. Apalagi kalau dari SD di DFI, kepala sekolahnya Bunda Imas. Kalau dari SD di DFI, kemudian lanjut SMP di DFI, kemudian SMA di DFI, Masya Allah, bisa terbayang nggak itu bagaimana keluaran DFI menjadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kuntum khairu ummatin, sebaik-baiknya umat, kata Allah Subhanahu wa taala, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia, mereka yang mampu menyebarluaskan kebaikan, menebar kemanfaatan baik di masyarakat wabil khusus kepada keluarganya masing-masing. Amin ya robbal. Oleh karena itu saya nggak mau nangis, makanya saya nggak mau yang melau-melau. Udah diwanti-wanti sama istri saya, pokoknya kalau mau nangis alihkan, mau nangis alihkan. Oh, saya udah bisa mengalihkan perasaan nangis. Intinya yang melanjutkan di luar, ya, yang melanjutkan di luar, tapi masih ada yang ragu-ragu, masih isi horor terus orang tuanya, santrinya juga masih bingung kemana nih. Tapi setelah penampilan ini kayaknya yang udah daftar juga dicabut lagi. Kayaknya nih yang udah daftar kayaknya nggak jadi dah, di DFI aja lah nanggung 3 tahun. Itu Pak Marsudi dalam pikirannya kayak begitu tuh. Dalam pikirannya kayak begitu. Tapi Pak Marsudi anaknya Diman pindah si Salsa, tapi dia nitipin anaknya lagi yang cowok di DFI karena anaknya banyak katanya. Tapi setelah penampilan tadi, bagaimana Umnia, Zulfa, Cinta, Nadia, Furqon, siapa lagi tadi itu, Bintang, Akhdan, sama Bastian, udah saya ganti nama itu, Muhammad Ihsan Nur. Dan penampilan debat tadi Wahabi NU, mereka berpikir ulang, kenapa yang sudah settle ini ibarat buah mangga, ini sudah mengkel bu, santri DFI kelas 3 tinggal matengin doang, betul, udah jadi, tinggal gimana sih, tinggal buka layar jadi. Masya Allah, kalau keluar nanti dari nol lagi. Kalian gak ketemu sama Fathul Mu'in, kalian gak ketemu dengan Alfiyah Ibnu Malik, kalian gak akan ketemu dengan Tafsir Jalalain, kalian gak akan ketemu dengan Bulughul Maram, kalian gak ketemu dengan Sahih Bukhari Muslim, kalian gak akan ketemu dengan Ayatul Ahkam. Yang sudah keluar dia di riset ulang lagi dari awal, membentuk pertama kali. Ya, Bapak mikir lagi deh, ibunya, bapaknya, Mutia dan Eltria mikir lagi. Ya juga ya. Ya, aduh, pada di SMA lagi daftarnya, negeri lagi. Aduh, gimana nih? Apakah Eltria, Mutia perlu ditampilkan di sini? Waduh, bapak ibunya Sahnas tambah bingung. Gimana nih ya? Tanggung bu, 3 tahun lagi. Nanti di kelas 2 SMP nih, di kelas 2 SMP apa? 2 SMA kita sepakat para guru sudah mapping mana yang mau kuliah ke luar negeri. Nanti kita juruskan mana yang meneruskan pesantren ke Jawa, mana mau yang kuliah di lokal, mana yang mau kerja, mana yang mau langsung kawin. Sudah ada ya. Pak Kiai emang bisa lulusan DFI kerja Egypt, MM 2100 dan Jaba BK udah saya kuasai. Saya ceramah muter Pak, mulai di Epson, di Yamaha Musik, apalagi manajernya kenal saya, direkturnya kenal saya. Yamaha Musik nih masukin santri saya nih yang mau kerja, yang mau langsung kawin saya punya stok.
Misalkan si Aprijal yang tadi ngomong tuh kan dia gede bongsor, pakai saya lulus DFI mau kawin, pakai ada nggak stok, saya telepon nanti mau santri Kudus ada, mau santri Sarang, Pelosok, Lirboyo, Sidogiri tinggal telepon kiainya, kiai ini santri saya Aprijal the best, mau minat dengan santri jenengan tapi yang hafal Quran, siap. Wah langsung. Mau yang perawan ada atau yang janda juga banyak. Pokoknya di kelas 2 SMA sudah di mapping. Universitas negeri mau di mana? Mau di Bandung ada, mau di Jakarta ada, mau di Jogja ada, tinggal telepon. Karena kita jalurnya pakai jalur langit, Pak. Jalur apa? Jalur langit. Yang mau kuliah di luar negeri ada, mau di Al-Azhar Kairo, mau di Hadramaut Yaman, mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Syria ada. Ya, karena pikiran kiai kepada santri itu melebihi pikiran saya sebagai orang tua kepada anak. Tanya istri saya nih, dari pagi sampai pagi lagi santri aja yang kita omongin. Mau tidur ngomongin santri, bangun tidur ngomongin santri, lagi makan santri lagi, sampai lupa ini anak kita Jami kemana nih, toto yang nginep di rumahnya Gita, ini si Jinan kemana, nginep di asrama putri, yang ada ternyata cuman Umar sama Lubna doang, lupa kita punya anak 4 Pak, mikirin santri mulu. Masya Allah. Makanya kata almarhum Kiai Haji Muhammad Nuruddin Munawwar, beliau mengatakan tugas kiai bukan hanya mikirin santrinya di dunia, tapi juga sampai menghantarkan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berat dan itu yang kita akan usahakan. Semoga para santriwan santriwati DFI masuk surga semua, amin ya robbal. Begitu juga wali santrinya masuk surga. Tapi Bapak Ibu yang memang sudah mantep mau pindah, janganlah melupakan DFI, main-mainlah ke DFI karena kita sahabat ya. Ada pengajian bulanan silaturahmi, yang punya masalah baik keuangan, kemudian asmara, percintaan, kertakan rumah tangga, ekonomi, curhat sama kiai, insya Allah ada jalan keluarnya, amin ya robbal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang meneruskan anaknya di luar, tetap bersilaturahmi ke Darul Fuqaha Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya robbal alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.